Semua kehilangan akan digantikan. Tuhan menyiapkan kejutan di depan. Senyumlah, karena bahagia itu sederhana. Senyumlah, karena bahagia itu sederhana. Ladies and gentlemen, Ian Kanlah. Wow. Mantep banget, saya suka permainan drumnya. Ini bass dong. Oh iya bener. Ian Kanlah, apa kabar? Yudai Kanlah. Oh, harus gini ya? Yudai Kanlah, ya bener ya, Yudai Kanlah ya ganti kalau Harus misalnya. gini ya? Harus gini dong. Harus gini. Bro banget nih kita. Saya masih canggung. Oh Bapak gitu, Yudi, kenapa? Soalnya kan kita bertahun-tahun Biasanya kalau gini ya? ketemu gini. Gini ya. Ya udah nggak apa-apa Gini ya? begini dong. Begini-begini itu Oke. ya nggak apa-apa, mungkin menghindari kemungkinan-kemungkinan. Betul, kita betul, nggak betul. tahu. Exactly, bener banget ya. Uh-huh. Oke, Ian, aduh luar biasa, ini kangen banget sama Ian setelah proyek edukasi itu. Bagi edukasi. Hampir keliling Jawa Barat, Lumayan lah. 25%-nya lah. Iya, Ya. lumayan itu membawa. Ini jujur ya Yud, Iya, ya. iya, oke. Apa nama ininya apa? Nama pendengarnya? Sobat nongkrong. Sobat Ya. baru ketemu ya? Baru Enggak. Oh udah, emang Udah. Oh iya. Buat sobat nongkrong, saya kalau nggak diajak Yudi di acara itu, saya nggak tahu kalau ada nama daerah apa yang perbatasan Cianjur deh. Oh iya bener-bener. Aduh apa ya, lupa lagi. Itu perbatasan antara kota dan kabupaten. Dan gitu. Dan Oke. ternyata ada sekolah loh di antara melewati hutan-hutan. Ini emang Cianjur ada atau kehidupan. Bekasi? Bekasi deh. Cianjur Yud, yang kedua. Oh oke. Yang kedua. Lu tau nggak yang ke Bekasi yang jalannya tuh lewat pinggir kali gitu? Iya, yang Karawang nggak? Iya bener ya, gitu ya. Heeh. Seru banget. Nah itu makanya, dan ternyata di antara, ada sekolah di sini. Itu berarti pendidikan kita merata. Oh mantap. Oke, Ian Kanlah luar biasa di janjian nongkrong nih di La Kamera. Oke. Seru banget pastinya, kita ngobrol-ngobrol nih sama satu musisi yang amazing banget ya. Amin. Janjian nongkrong dulu aja, siapa tahu dapat insight. Nah. Oke, sip. Ini lagi sibuk apa Ian Kanlah? Coba. Lagi sibuk siaran lagi, alhamdulillah. Oke, Terus mulai ngamen lagi. Oke. Amin. Setelah kita dipaksa ya, Oke. dipaksa tidak siaran dan dipaksa tidak ngamen gara-gara COVID ini. Dipaksa di rumah aja. Dipaksa Oke. di rumah aja gitu. Ternyata salah satu hikmahnya adalah lebih bersyukur dalam arti oke. dulu kan kita mungkin ngeluh, aduh harus siaran pagi segala macam. Bener. Ternyata Bener. sekarang pertama kali masuk studio Yud, Ya. yang gua rasain, wah enak banget. Pertama kali ngamen kan, selama ini kan kalau kayak kita kan ngamennya virtual ya. Yap. Ya seenak-enaknya ngamen virtual kan nggak enak, maksudnya nggak ketemu bener. orang. Bener, nggak in touch gitu ya, nggak intimate gitu, karena nggak meet in person gitu. Betul, Ya. pas pertama kali ngamen di kafe, ada salah satu kafe di daerah atas tuh, Oke. dan rame kafenya, ada orang nyanyi bareng, ketemu, wah enak banget ternyata. Terima kasih ya, Corona sudah membuat kita lebih bersyukur. Oke. Sip, kalau nggak salah pernah juga main di sini ya, La Kamera ya? La Kamera ya? Ada festival kopi apa nggak salah? bener. Coffee festival apa festival Ya, gitu. Cucok kalau nggak salah ya namanya teh. La Kamera Coffee Audition kalau nggak salah. Iyalah, competition. competition. Betul. La Kamera Coffee Competition kalau nggak salah ya. Oke, sip. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol nih sama Ian ini tentang kita teh udah kenal lama ya. Gua kenal Ian teh ketika dia sekilas ngasihin CD ya. Ya. Naskah hidup gitu ya. Oke, nitip CD, terus wow didengerin enak juga nih, siapa yang nyanyi ya, ternyata Wah. pas kesininya ketemu, oh gini orangnya ya, wow gitu ya. Oke, tinggi. Waktu itu ada rambut ya? Masih Ada ada rambut masih ya? ada, ya 25% or 30 gitu ya. Kalau Anda tidak mau rontok, jangan nurunin berat badan. Oke, oh gitu ya. Terus namanya Ian Kanlah, ini lucu banget sih. Nah, Yudi juga belum pernah nanya, selama ini kita ngobrol, kerja sama, tapi belum pernah nanya kenapa sih namanya Ian Kanlah. Tapi Yudi tahu nama asli Ian saya. Julian Tama. Nah, justru lebih tahu. Ian Julian Tama. Iya, betul. bener ya? Betul. Itu pertamanya gimana sih namanya Ian Kanlah?
Ian Kanla tuh ini kan bikin Twitter. Waktu itu setelah nge-hype Friendster, Facebook kan orang-orang Twitter bikin Twitter. Nah, awal-awal bikin Twitter tuh semua user tuh nggak ada yang nama asli. Kayak misalnya yang saya lihat tuh waktu itu ada Kang Aryan Seringai pakai nama Aparat Mati gitu. Nah, saya pikir begitulah orang bermain Twitter gitu. Jadi harus pakai nama alias gitu. Oh nggak boleh nama asli kali. Nah, Ian Kanla itu saya dapat dari lagunya Glenn itu bener yang biarkanlah, biarnya saya gantiin Ian gitu. Jadi kayak Ian Kanla itu kan ini kayak Ianin aja kayak gitu. Jadi biar biarnya saya ganti Ian. Ya ampun, bener loh. Kenal sama Ian bertahun-tahun baru sekarang tahu Ian Kanla tuh gitu ternyata ya namanya ya. Dan ternyata sebenarnya bikin Twitter pakai nama asli juga nggak apa-apa. Tapi waktu itu pas orang bikin Twitter kayak pakai nickname semua. Iya. Oh gini kali ya kalau bikin Twitter ya udah. Ian Kanla. Gitu. Masih ngajarin gitar. Sejak corona ini libur. Sejak corona. Libur. Terus fokus bikin lagu aja sekarang. Bikin lagu harusnya kan ini saya itu kan ke tahun kemarin 2019 ada EP isinya 6 lagu. Nah, harusnya nih tahun ini tuh harusnya rilis album kedua. Isinya 3 lagu. Nah, lagunya saling berkaitan. Saling berkaitan tuh menceritakan soal kan saya Februari kemarin rilis single judulnya Mala. Nah, albumnya ini menceritakan tentang cewek bernama Mala ini. Siapa sebenarnya Mala ini, Teh? Ya, saya ngajak istri lagi. Ya, tapi tidak apa-apa. Bunda. Istri ada di situ. Mala siapa sih sebenarnya? Mala ini mantan saya. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa istri bikin sudah izin. Sudah izin. Makanya bisa rilis kan, sudah izin. Tadinya lagu itu tuh judulnya tuh bukan Mala. Petaka tadinya. Bukan, Malapetaka dong. Tapi hampir menjadi Malapetaka, tapi setelah saya beri pengertian, alhamdulillah. Terus pas rilis gimana? Si mantannya tahu itu lagu dia? Tahu, kan dia nge-like pas ini. Pas di IG nge-like. Wanian asli Wanian. Tapi kan ini keterbukaan dalam keluarga. Yes, gitu. exactly. Benar-benar luar biasa loh. Enggak, nah jadi tadinya saya sempat lempar ke follower saya bocorin liriknya begini. Terus judul lagu yang cocok. Nah, terus udah dapat banyak advice, saya ngerasa kok nggak ada yang cocok. Nah, kebetulan di antara lagu-lagu yang saya bikin di album kemarin itu menurut saya ya salah satu template jadi musisi di dunia itu harus punya lagu yang dari nama cewek. Ceylon Seven punya Sepia, Dewa punya Dewi, terus Ebit punya Camelia sampai 3 tuh Ebit kalau nggak salah sampai 3. Terus Rolling Stone punya Angie kan? Angie. Nah, saya kan belum punya. Minta izin lah saya. Itu berat nggak sih minta izin ke istri atau gimana gitu? Ya diciptakan saja situasi yang kondusif lah. Dijajanin dulu. Ayo kita shopping dulu. Gitu. Jadi memang ada effort psikologis dan effort material. Itu kan langsung aja pergi. Nggak, itu mengasuh anak saya. Oke. Akhirnya saya minta izin boleh nggak bikin namanya itu. Oke. Aja dia bilang. Terus si mantannya cuma nge-like doang gitu aja? Ya nge-like doang. Emang Anda mengharapkan apa? Enggak, takutnya kan dia cuma DM gitu. Enggak, cuma bagus gitu DM. Gitu aja. DM. Istri tahu? Tidak. Tapi kan jadi tahu karena nonton ini, tapi tidak apa-apa. Oke. Ini ceritain tentang apa sih ngomong? Tentang Ian sama dia gitu. Jadi Mala ini itu era saya 2011. Ya. Saya kan rumahnya di Gerlong. Mala ini di Riung Bandung. Oh, wow. Dekat sekali. Dekat. Wah, nah Unggal Poe. Ya, Unggal Poe. Setiap hari. Nggak apa-apa ini auto translate kok. Unggal Poe, oke. Ini tiap hari saya hampir dari Gerlong ke situ. Tiap hari? Hampir setiap hari. Bucin banget gitu. ya? Ya, kita kan pasti semua manusia di dunia pernah bucin? Iya. Bucin. Iya. Nah itu, tapi kan makanya lirik refnya ada salah satu liriknya salah satu liriknya mendengarmu bercerita tentang suasana di tempat kerjamu, keluh kesahmu
ku dengar selalu menguatkanmu. Jadi dulu jemput dia kerja itu kan biasalah, kamu gimana hari ini di kantor kayak gitu. Okay. Nah apalagi liriknya kan, lirik pertamanya aku bisa melihat senyummu dari spion sepeda motorku, melihatmu menyandarkan dagu di bahuku. Lu pernah nggak ada di fase motoran, pacaran kan biasanya? Iya, bener. Kalau sekarang mungkin karena kita udah jadi bapak-bapak, sebel ya ngeliat lampu merah gitu, kayak nggak ada tempat gitu. Tapi kan kita pernah ada di posisi itu. Oke, we've been there gitu ya. Iya, gitu. Kita pernah kok disebelin orang gitu. Wah, dunia milik berdua. Iya. Ya kan? Dia nanyain gimana kamu kerjaan di kantor. Nah, tapi lirik refnya kan jam 5 sore hari itu Bandung sedang gerimis sendu, kau tahan air mata itu, kau beri undangan pernikahanmu. Iya, wow, jadi ditinggalin ceritanya. Ditinggalin. Oh my god. Tapi tidak apa-apa kan, dua-duanya udah bahagia. Iya, benar. Oke, sip. Semoga Anda menonton malah. Oke. Nggak tahu tuh dia masih nggak di Riung Bandung kan, dia nggak tahu. Iya, benar. Siapa tahu dia pindah ya. Udah di ke Nepal tuh. Oke, ke Tibet bisa ke Zanzibar gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Zanzibar ada di peta nggak ya? Oke, kita minum dulu deh. Abis nyanyi kan pengennya seger-seger nih. Wih, mantap. Juice bar. Oke, juice bar. Oke, ini apa sih? Jus apel. Wow. Oke, and we have this brulee ya. Asik. Ini dari La Camera Coffee loh. Oh. My favorite. Mantap. Sayangnya coba. Wow. Jus bar. Apel banget. Asik. Itu apa? Iya, emang apel kan. Masa saya bilang jeruk kan, makanya apel banget. Oke, seger ya. Oke, yuk nyanyi lagi yuk. Yuk. Nyanyi lagi yuk. Kalau ada budgetnya yuk. Asik. Gitu ya. Oke, tadi ngomongin malah sekarang ngomongin tentang Benny dan Ika. Siapa sih Benny dan Ika ini? Nah, Benny dan Ika ini sebenarnya lagu yang harusnya tidak saya rilis kan. Kenapa? Nah, kan harusnya kan setelah Mala ini saya harus merilis lagu yang akan ada di album Mala. Jadi Mala ini tuh nanti cuma ada 3 lagu. Album saya ini judulnya Trilogi Patah Hati. Jadi Mala ini nyeritain perkenalan saya sama Mala. Nah, nanti yang kedua ini menceritakan apa yang terjadi sama saya setelah Mala nggak ada. Maksudnya setelah tidak bersama Mala. Nah, yang ketiga menceritakan bahwa bagaimana kami masing-masing mengikhlaskan kehidupan masing-masing. Tadinya begitu. Tadinya lagu kedua nih rilisnya habis Lebaran, tapi kan ya situasi kayak gini tidak mungkin kan. Nah, akhirnya Benny dan Ika itu adalah lagu yang menjadi hutang saya kepada si Benny itu. Benny itu siapa? Benny itu teman saya. Okay. Nah, waktu itu kan sampai sekarang tuh saya masih main Twitter sampai sekarang. Nah, Benny ini cukup aktif di Twitter. Waktu itu dia mentionan ceritanya sama si Ika. Ika ini pacarnya. Dia waktu itu ngucapinnya begini ke si Ika itu, dia bilang, pokoknya cuma kamu cewek yang bisa menatap aku dengan tatapan kayak gitu. Nah, saya pikir, wah ini bagus nih jadi lagu. Saya minta izin ke Benny, Ben boleh nggak itu bagian itu saya jadiin lagu. Itu 2017 saya mintanya. Wow, 3 tahun yang lalu ya? Oh, 3 tahun yang lalu. Tapi Benny-nya nggak pernah nagih, nggak pernah mana ya lagunya. Nah, kalimat itu selalu saya simpen di notes gitu. Oh itu. Nah, suatu saat ini jadi lagu. Tapi memang dari awal saya udah mengkonsep bahwa judulnya harus Benny dan Ika. Terus si Benny ini harus saya tulis sebagai kredit penulis liriknya, walaupun dia cuma nyumbangin itu. Nah, akhirnya makanya di refnya itu kan cuman kaulah satu-satunya perempuan yang menatapku sedalam itu dari tweet Benny. Wow. Itu akhirnya nggak tahu ya, ini mudah-mudahan Benny ini beneran berjodoh nih sama si Ika nih. Karena jadi mereka belum nikah. Belum ada endingnya berarti. Belum ada endingnya. Awas aja lu Ben kalau ya kan ini kan. Bener. Udah dibikinin Benny dan Ika, ntar Benny dan Laras, Benny dan siapa? Berarti Laras. Berarti ada yang based on request nggak sih? Ian bikinin dong, gue punya lagu, misalnya gue punya lirik segini, lu bikinin deh. Nah, jeleknya saya nggak tahu ya ini tuh jelek atau enggak, tapi jeleknya saya tuh bukan tidak bisa. Saya tuh tidak pede menyanyikan lirik kalau buat lagu sendiri ya. Menyanyikan lagu yang liriknya dibikinin sama orang lain. Oke. Gitu. Tapi kalau cerita boleh, tapi kalau lirik tuh kayaknya
Boleh nggak ini interpretasi saya sendiri aja nih? Oke, sip. Berarti ginian, gue mau cerita nih ya depan sobat nongkrong semua. Boleh. Jadi gue punya cerita. Ceritanya itu gue punya vlogcast namanya Janjian Nongkrong. Oke. Nah, coba dibikinin lagu dong. Janjian Nongkrong. Oke. Sore-sore enaknya kita nongkrong daripada kita bengong, mungkin gak ketolong. Aku selalu percaya ada saja yang bisa bikin karya. Aku selalu percaya jika kita bersama, semua terasa lebih mudah. Jangan remehin nongkrong. Jangan remehin nongkrong. Terima kasih loh sudah membuat saya itu gila spontan banget. Harusnya saya udah tadi duluan. Terima kasih Anda, tapi untung karena gara-gara jus apel adalah kamera langsung tek. Makanya kalau kalian mau kreatif lumayan ya. Oke, Yan gimana sih bikin lagu terus semut tadi semut nggak ininya? Semut banget. Semut ya, sellingnya semut ya. Juara banget. Masuk. Oke, ini gimana sih cara nyiptain lagu spontan terus juga apa ya proximity-nya tuh dapat banget kayak tadi kan naik motor terus dagu di sandarin gitu di bahu gitu. Gimana sih bisa kayak gitu? Gue bikin lirik ya bertahun-tahun itu susah banget gitu. Terus Yan flow gitu. Karena ini yang paling mempengaruhi itu sebenarnya musisi yang didengerin. Oke. Iya namanya berkarya, namanya apalagi main musik kan itu kan pasti ada proses pencarian ya. Iya, nah, saya akhirnya menemukan, saya nggak bisa bilang formula, tapi ini yang paling cocok dipakai di saya. Oke, apa tuh? Kelugasan Mas Eros Silon Seven. Oke. Sama kedalaman makna kelugasan Mas Eros sama kedalaman maknanya. Aduh, yang bikin lirik di God Bless tuh banyak tuh, ada Mas Ian Antono kayak gitu. Benar. Nah itu tuh saya ramu aja gimana kan kayak lagu rumah lah ya, let's say ya. Rumah kita kayak gitu. Itu kan katanya lugas tuh. Benar. Kita nggak perlu mikir terlalu dalam. Oke, bilik bambu tuh gini. Iya benar. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi maknanya dalam. Iya. Kayak gitu kan nggak bisa langsung, pasti ada trial and error. Oke, benar. Jadi kalau boleh dibilang nih, Ian terinspirasi sama Sheila on Seven, Mas Eros, terus dari God Bless juga, Ian Antono salah satunya, benar. Jadi saya kalau lokal ya, saya sebenarnya mendengarkan banyak sekali nama-nama musikal ya. Tapi saya selalu bilangnya kalau nabi musikal saya tuh prophet loh. Oke. Nabi musikal saya seumur hidup saya God Bless, Slang dan Silon Seven. God Bless, Slang, Silon Seven. Jadi itu yang jadi background musiknya dari Ian sampai sekarang ini gitu. Jadi saya tuh selalu percaya gini, semua orang tuh punya rumah musikal. Rumah musikal tuh kayak misalnya saya kalau nggak diajakin Dias Kilas, nanti ada fotonya Dias Kilas di sini. Nggak ada. Ya? Gua nggak ada stok. Tapi ada foto dia zaman ini aja. Ada lah salah satu tokoh. Saya tuh kalau nggak diajakin Dias Kilas ngeband itu mungkin seumur hidup saya nggak memainkan musik-musik modern rock kayak Linkin Park karena saya mendengarkannya musik-musik kuno gitu. Beatles. Thank you Dias Kilas. Terima kasih. Si etatnya kurang ngefans bangelas ya. Asli. Waktu zaman Apple. Jadi kemana-mana gua teh pasti ngikutin gitu. Kalau misalnya ada manggung di mana teh, gua pasti udah hitam dia dari dulu dah. Dari dulu itu mah. Enggak, kali aja kan dekat baru-baru ini aja kan nggak tahu. Dari dulu kayak gitu. Nah, akhirnya keren banget gitu. Asli, karena rumah musikal. Ya. Jadi saya selalu menjernalisir orang tuh punya rumah musikal. Misalnya Yudi, rumah musikalnya apa? Misalnya Linkin Park segala macam. Ya. Nah,
sama halnya seperti kita di rumah kan bosen nih. Bener. Aku bosen nih di rumah aku Beatles. Main ke rumah orang. Oke, misalnya main ke rumah, Linkin Park gini-gini. Nah, bawain apa lagunya Sausin ya kayak gitulah yang kecapin lah, sambelin lah. Nah, gitu. Waduh. yang kayak gitu. Ya. Setelah itu saya selalu percaya bahwa semua orang nih ada filternya masing-masing. Ya. Misalnya, mungkin saya nggak bisa menggemari Linkin Park seperti saya menggemari Sheldon Seven. Tapi ada filternya. Dari Linkin Park saya ambil apanya? Ternyata gimana ya bisa nyanyi segagah itu teh gimana gitu. Nah, itu kan ada filter dan interpretasi sendiri. Pokoknya mah ada insight aja ya di setiap musik itu teh ya. Iya, makanya jangan bahkan jadi kalau misalnya main ke rumahku itu ya, di antara koleksi rilisan fisikku tuh ada lo tahu 2 album Kangen Band dan 2 album ST12. Seriously? Asli? Ada. Oke, wow. Dewi Yul, terus semua terserah. Gitu. Mantap. Ada gitu. Ya mungkin saya tidak mengemari ini, tapi paling tidak saya yakin karena saya intunya musik, pasti ada suatu hal yang bisa gue pelajaran ini dari Kangen Band. Bener. Kayak gitu. Bener, everything pasti ada. Salah satunya bagaimana duit itu berpengaruh pada skincare ya. Ya kan lu lihat bener. Pengaruhnya Andika Mahesa. Bener. Iya kan? Babang tampan. Sekarang dia lebih Korea banget lah. Oops, sorry. Oke. Ini apa lagi nih? Wow. Mari Regal. Ini adalah Mari Regal Rum. Mantap. Yan, mau yang asin atau mau yang manis nih? Astaga Tuhan. Ini apa namanya? French fries and bacon. Wih. Keren bacon. Keren bang. Keren bacon. Udah lama ya nggak dengar kata. Jadi beken itu dulu era kita tuh beken tuh ngetop. Oh iya benar. Beken tuh ngetop. Popular. Popular. Oke. Wow. Sip, sambil dong. Boleh. Oke, nggak kagok kan sambil pegang gitar kan? Tidak. Kita 2 jam loh. Oke, Amrita, thank you so much, ini Regal. Wow. Terima kasih. Apa nih? La Camera. Coba saya ini ya. Wow. Mantap. Ini perpaduan yang pas hari ini, Yud. Ya, benar banget. Harinya dibilang mendung enggak, cerah enggak, pas. Obrolannya bermutu pula. Asik. Makanannya enak, udah. Ini nggak mungkin nggak jadi apa-apa. Mantap banget ini, bener ya kalau sama musisi ngomongnya kayak gini nih. Oke, tadi kan udah bilang ya setelah pandemi pereguleran live music mulai lagi ya Yan ya. Oke, udah mulai lagi manggung di dengan tarif yang new normal. Oke. Tapi nggak apa-apa kan, semua orang kan lagi merintih. Ya, semua orang kena dampaknya. Nah, benar. Nah, terus juga dari live music ini kan Ian juga pernah hijrah ya ke satu tempat. Oke. Lama waktu itu bilang, "Ian bisa nggak tanggal sekian?" Nggak bisa kan, saya udah mulai pindah katanya gitu. Oke. Dia pindah untuk berapa lama ya? Dikira kan manggung terus balik lagi gitu. Ternyata menetap di sana dan tiba-tiba balik lagi ke Bandung. 3 bulan. 3 bulan. Ternyata tiba-tiba balik lagi ke Bandung. Apa magnet yang bisa bikin Ian balik lagi ke Bandung? 3 bulan waktu itu di Kepri, ternyata jauh banget. Kepulauan Riau. Oh iya bener. Iyalah, dipikir dari sini ke Bogor atau ke Cimahi gitu kan. Makanya ya Allah. Yang bikin ini ternyata vibe-nya. Vibe kayak nongkrong. Ya. Tanpa bermaksud mengecilkan daerah tersebut ya. Tapi maksudnya di situ vibe-nya terlalu kerja gitu. Saya di sana main musik tapi tiap hari. Di sebuah resort kayak gitulah. Oke, berarti kayak long trip ya? Ya, kayak long trip gitu. Ya, kayak long trip. Jadi tiap hari kerja, mainnya cuma sebentar karena harus ngulik-ngulik lagu, ngapalin lagu. Liburnya cuma hari Minggu. Oh, I see. Terus main tuh bukan dalam keadaan ini. Main tuh dari jam 7 sampai jam 1 malam. Karena main di 2 tempat kan. Di situ. Wow. Di hotel sama di bar. Kayak gitu. Apa yang bisa balik lagi ke Bandung? Kenapa? Vibe-nya. Karena ternyata mungkin uangnya jauh lebih besar. Pada saat Ian Kanlah era itu berpikirnya, gua harus ngamanin finansial nih kayak gitu. Exactly, everyone has to do it. Iya, tapi ternyata hidup tuh tidak melulu cuma soal itu. Apalagi kan saya meninggalin anak istri. Ya, Bandung ya, benar. Kayak gitu. Nah, yang bikin balik selain vibe-nya juga anak istri, dan akhirnya saya kayak ditampar bahwa tuh Yan, yang ternyata transferan ngelihat nominal transfer itu nggak cukup kan buat ngobatin
Ya itu ternyata udah jangan nangis dong, udah santai. Ternyata Mbak istri saya juga apa maksudnya dia pengen saya di rumah gitu, pengen kelihatan gitu istilahnya benar. Walaupun mungkin di sana dapat berapa tapi kalau jauh kan kayak yes, family worth it lah ya. Nah, family first lah. Family come first. Oke, sip. Kita punya rapid test buat Ian kan lah. Waduh, Sip. Ini apa? Aman gitu. Aman ya? Aman. Kita coba tes ya. Saya punya pertanyaan langsung dijawab ya. Oke. Nyanyi atau siaran ya? Nyanyi. Oke. Bawain lagu sendiri atau cover? Lagu sendiri. Kenapa? Karena saya tuh mimpi saya dari dulu sampai sekarang sebenarnya apapun yang saya lakukan di kafe, weddingan segala macam dalam rangka membangun image Ian Kanlah ini. Nge-building ya, nge-building. Oke, mantap. Pengen duet banget sama siapa ya? Sama luar apa Indonesia? Dalam siapa? Kalau dalam sama Ian Antono. Kalau luar? Udah mati orangnya. Chester Bennington. Enggak, sama John Lennon. Sama Chester mah saya udah cukup sama Black Chester. Ada lagi nanti fotonya di sini. Biar yang edit kerja. Enggak, bukan di sini, agak naik sedikit. Nah, di sini. Lu ganggu aja lu. Asik. Mantap. Oke, teman musisi yang bisa diandalkan. Teman musisi yang bisa diandalkan. Odeng namanya. Odeng Pilia ya. Odeng Pilia. Oke, siapa? Odeng Pilia tuh yang nyanyi Project Hambalang. Project Hambalang, ya? Betul. Bener. Project Hambalings ya. Gitu. Lagu Salon Seven yang paling Ian Kanlah banget. Waduh, susah ini. Harus pilih satu. Cuma boleh satu. Jalan Terus judul. Bukan lagu Silon Seven yang terkenal, tapi judulnya ada Jalan Terus. Album mana? Album The Best. Album The Best, track terakhir. Kalau di kaset itu side B, track terakhir. Cover albumnya warna biru, gambar headphone. The Best of Silon Seven, Jalan Terus. 10 Toro atau Detasemen 69? Detasemen 69. Oke, kenapa? Karena di situ saya main gitar elektrik, lebih ngeband di situ. Kalau di 10 Toro emang kan enak sama Uus. Iya kan, cuma main gitar akustik. Karena kan pada dasarnya saya tuh sebenarnya pemain gitar elektrik. Oke, sip. Tampil di TV atau event off air? Event off air. Coba lanjutkan kalimat ini. Coba percayalah, semua berakhir indah. Pada setiap perpisahan kita belajar satu hal. Terusin. Kita belajar tentang merelakan. Lagu siapa sih, An? Lagu saya dong. Judulnya? Naskah Hidup Nasduk. Nasduk. Kayak partai ya? Nggak boleh. Naskun itu. Oh iya. Dark Secret dari Ian Kanlah. Apa? Dark Secret dari Ian Kanlah. Apa? Yang orang-orang nggak tahu. Ternyata Ian tuh gini ya, gitu. Waduh, depan orang. Iya dong. Saya sunatnya 2 kali. Seriusan aneh. Kenapa? Masa harus Anda coba logika Anda aja. Gimana apa emang ada penyebab lainkah yang bisa menyebabkan seorang cowok tuh sunat 2 kali? Nggak ngerti gue juga. Ini kan dari beberapa Gila, lu di mana di YouTube-in lagi. Dari beberapa orang yang ditemuin baru sekarang loh. Ada yang sunat 2 kali. Sunat 2 kali gua. Seriusan? Waktu kecil? Iya dong, masa sunat udah gede gimana? Iya, kali aja gitu kan. Waktu kecil setengah, udah gede setengah. Enggak. Panjang banget kayaknya punya saya. Enggak, jadi ini tapi ini jangan mikir gimana, tetap normal. Tapi waktu itu pas dipotong gitu. Nutup lagi gitu. Jadi ada apa namanya? Bukan malpraktek juga. Ya itulah pokoknya kesalahan karena sunat yang pertama tuh bukan di dokter gitu. Siap. Terakhir. Dark banget kan tuh. terakhir. Buat sobat nongkrong apa yang mau disampaikan? Tetap berpikiran positif. Terus gimana caranya hidup kan nggak selalu di atas. Ya kalau lagi di bawah tuh gimana caranya cari celah buat bahagia. Cari celah buat bahagia. Itulah kenapa itu sederhana sebenarnya. Asik, mantap. Thank you so much Ian. Terima kasih. Coming here langsung kita nongkrong. Thank you so much buat sobat nongkrong nih ya. Thank you buat Laka Merah Coffee, Juice Bar, terus juga Amrita ya. Thank you so much. Dan jangan lupa tayangan ini bisa ditonton di Didi Entertainment. Kita ngopi lagi. Amrita tuh selalu lagi durian ini.